Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tanggal 26 hari Kamis jam berapa kita akan ada doa di sini saudara? Kita akan ada doa malam, doa pagi, dan celebration kenaikan Yesus Kristus dan turunnya Roh Kudus. Amin. Saudara yang kasih, barang-barang semua boleh naik harga, semua boleh naik harga, tapi satu hal yang membahagiakan kita, Roh Kudus turun di tengah-tengah kita. Amin. Datang celebration saudara jam 5 pagi sudah mulai. Jangan jam 5 pagi baru Anda mulai ambil handuk dan sikat gigi. Tapi jam 5 pagi Anda sudah standby ada sini mungkin kurang 5 menit, 10 menit. Malah kalau mau datang komsel ambil doa sebentar di atas 10-15 menit. Pastor kemarin ketemu saya dengan John, you have to have prayer tower. Kamu harus bikin menara doa. Saya bilang, yes pastor, kita ada. Pastor Margaret bikin menara doa yang luar biasa. Jarak mereka dari lokasi mereka ke kota mungkin 30 kilo. 30 kilo. Jauh ya 30 kilo. Ketika saya naik di atas, saya berdoa bersama Pastor Margaret, saya lihat di belakang kota Perth yang luar biasa. Saya pikir kalau ini naik 7 meter di atas, kita bisa lihat rumah wali kota, kita bisa lepaskan berkat atas kota ini. Amin saudara. Tidak kebetulan Tuhan pilih tempat ini untuk saya dan saudara. Saudara percaya ini tempat, katakan ini tempat sudah dipilih Tuhan untuk kita. Oke? Dan deal sudah selesai, Anda tidak perlu pikir repot-repot lagi. Nikmati aja. Oke, tanggal 26 kita ada di sini dan jangan lupa saudara yang kasih lamparnya, wajahnya, piskornya, saudara yang kasih kopi tehnya ada di sini. Rokok cari masing-masing bagi yang masih merokok. It's okay. Oke, saudara bersekutu habis doa jam 5.67 kita celebration ya. Habis itu saudara mau ke mana-mana silakan saja karena itu hari off. Oke, katakan semuanya karena anugerah. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita dampak-dampak tertentu. Dampak apa? Hari ini adalah dampaknya adalah bagaimana kekuatannya mengalir di dalam kelemahan kita. Kekuatannya mengalir. Katakan kekuatannya mengalir dalam kelemahan saya. Umat Tuhan, andalkan kekuatan diri sendiri atau kita mau mengalami akibat dari andalkan kekuatan Tuhan. Ini sebuah perlawanan versus yang kita akan diperhadapkan dari hari ke hari. Dalam Samuel 2 Samuel 6 ayat 7 dan 8 dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu ia mati di sana dekat tabut Allah. Mati dekat apa? Tabut Allah. Ayat yang berikut 8, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza anak buahnya itu dengan hebat, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Apa yang terjadi umat Tuhan sebelum tabut perjanjian yang berada pada waktu itu di 2 Samuel pasal 6 di rumah Obed Edom. Tabut perjanjian adalah gambaran kehadiran Tuhan zaman perjanjian lama. Ketika waktu itu ada di rumah Obed Edom, maka mereka mengambil, Daud melihat bahwa itu Obed Edom mendapat kesempatan yang luar biasa. Dia simpan 3 bulan di sana. Obed Edom diberkati. Ya, biasanya ayam bertelur 1 kali, bisa 2 kali 1 hari dia bertelur. Biasanya dia punya ternak, babi hanya beranak sekali 10, 9, kali ini beranak 17 sampai 18 ekor. Wah, Daud bilang, kenapa tuh rahasianya? Obed Edom bilang,
Karena Alkitab berkata dia menyimpan tabut Tuhan, kehadiran Tuhan. Nah lalu Daud pikir, daripada itu hanya untuk kepentingan Obed-Edom diberkati, lebih baik saya bawa ke Gunung Sion, di kota Daud, di Yerusalem, dan semua orang boleh menikmati. Maka ayat 7 dan 8 tadi, mereka menggotong dengan menaikkan tabut perjanjian itu di kereta. Mereka, saudara yang kasih, salah melakukan SOP-nya, standar operation prosedurnya itu salah. Orang harus pikul di bahu, ini mereka taruh di atas kereta. Dan ketika kereta itu ditarik, tahu-tahu tergelincirlah kaki kuda. Dan waktu tergelincir kaki kuda, Usa ingin dengan kekuatannya. Usa artinya kekuatan. Usa artinya apa? Ketika dia mengambil menahannya, salah prosedur. Tahu-tahu langsung Tuhan killed him. Tuhan membunuh dia. Dia terpukul mati. Kemudian orang menyebut tempat itu Peres Usa, yang artinya penghancuran kekuatan. Peres Usa artinya penghancuran kekuatan. Umat Tuhan dalam perjalanan memulihkan kembali posisi tempat membangun kembali kemah Daud. Kemah Daud di mana ditempatkan tabut itu. Maka kita melihat peristiwa penghancuran kekuatan manusia, penghancuran kebanggaan manusia. Dengan kekuatan mereka membawa kekuatan kereta, kekuatan manusia, mereka mendarik kembali tabut itu dari rumah Obed-Edom dengan kekuatannya. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak dapat direstui atau diizinkan Tuhan. Sehingga ketika bermasalah, nanti kekuatan mereka yang beroperasi, dan ketika Usa ingin menahannya dengan kekuatannya, tahu-tahu terjadi sebuah musibah. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tanpa Yesus, Yohanes pasal yang ke-15 menerangkan kepada kita, tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang setuju yang saya bisa katakan amin? Without Jesus we can't do nothing. Kita tidak dapat melakukan apapun. Ketika kita menaruh kepercayaan kita pada kekuatan kita sendiri, kita membuka pintu menuju kepada kegagalan. Nah, umat Tuhan, Roma 5 ayat yang ke-6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang lemah dengan kapasitas karakter mereka adalah durhaka. Pada waktu yang ditentukan Allah, Yesus mati untuk manusia yang durhaka itu. Dia mati bagi kita yang tidak memiliki kekuatan apapun. Kekuatan diri kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Ketika kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, pasti kita akan jatuh dan tergelincir. Gambaran dari 2 Samuel pasal 6 ini adalah sebuah gambaran untuk kita pelajari. Bagaimana kita mengakomodir kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Umat Tuhan, hukum Taurat dirancang, diberikan bukan untuk mempertahankan manusia agar kudus dan suci dan tidak bisa jatuh dalam dosa. Tapi hukum Taurat hanya dirancang sebagai cermin yang bisa memancarkan keberadaan manusia yang adalah pendosa, yang adalah lemah, tak berdaya. Tapi syukur waktu kita masih lemah, Yesus mati untuk saya dan saudara. Waktu kita masih apa, saudara? Masih lemah, artinya Tuhan langsung mengintervensi kepada kita. Sehingga dalam Roma 6 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasa lagi oleh dosa. Katakan amin. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di mana? Di bawah kasih karunia. Ketika kita percaya kekuatan kita sendiri, kita berada di bawah Taurat. Artinya kita senantiasa bercermin pada kekalahan, kegagalan, dan ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan ketidakpastian.
Kita hanya mengetahui bahwa kita gagal, tapi dalam atau di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia artinya bukan kita yang bekerja, tapi anugerah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam dan melalui kita. Kita tidak dituntut, tapi kita disuplai semua yang kita perlukan. Haleluya. Kita tidak dituntut di bawah Taurat, demanding us. Taurat menuntut, kasih karunia menyediakan. Coba katakan demikian. Pada waktu kita menjadi lemah, kita dituntut untuk menjadi kuat. Semakin tidak berdaya, tapi anugerah berkata, waktu kita masih lemah, Yesus mati untuk saya dan saudara. Nah, pahami ini, saudara. Kenapa? Karena ini adalah fondasi kekristenan yang akan membuat Anda bisa berdiri tegar dalam kondisi keadaan apapun. Nah, syukur kepada Tuhan karena kita percaya kepada Yesus dan semua yang telah Dia lakukan bagi kita di kayu salib sudah selesai. Kita sekarang berada di bawah perjanjian kasih karunia yang baru dan tidak lagi berada di bawah hukum Taurat yang menguasai kita. Ada yang katakan amin? Ketika kita berada di bawah kasih karunia, dosa tidak akan menguasai kita. Menguasai artinya mendrive kita. Anda berada di sekitar pengaruh-pengaruh dosa dunia ini. Tapi Anda akan dibawa oleh kasih karunia. Kita akan dibawa oleh kasih karunia yang bergerak di dalam kita. Waktu kita masih lemah, tak berdaya, kalah. Maka dikatakan di sana, kita tidak lagi memiliki sumber dosa sekalipun saudara yang kasih. Pengaruh-pengaruh itu masih ada. Tapi itu adalah bicara sebuah proses dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Tetapi alam roh berkata sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan Alkitab berkata, kita mengalami proses pembaruan. Prinsip kebenaran ini menerangkan kepada kita bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita menerima kehidupan dan pemulihan di dalam area kelemahan kita. Pemulihan di dalam area apa? Kelemahan kita. Kita belajar dari Daud ketika dia membawa tabut perjanjian ke kemah di Gunung Sion itu, saudara yang kasih. Orang-orang masih menyembah Tuhan di kemah Musa di Gibeon. Saudara lihat, waktu itu ada dua kemah, kemah Daud dan kemah Musa. Coba katakan, kemah Daud dan kemah Musa. Nah, ini saudaraku yang kasih, kita mesti belajar pahami ini, karena ini adalah sebuah gambaran-gambaran yang nantinya akan menyempurnakan pemahaman kita tentang apa yang Yesus kerjakan bagi kita, yang telah Dia kerjakan, selesai kerjakan bagi kita. Ada perbedaan penting antara kemah Musa dan kemah Daud. Umat Tuhan takut mendekat kemah Musa karena selalu ada peluang untuk mati ketika mereka berada di kemah Musa. Karena ketika mereka ada di kemah Musa, mereka akan dinilai baik atau tidak baik. Jadi peluang mati itu ada di kemah Musa. Nah, Anda bayangkan apa perasaan Anda kalau Anda sedang menghadapi rentetan kematian? Anda akan takut, bukan? Nah, itu yang terjadi ketika orang menyembah Tuhan di dalam kemah Musa. Mereka menyembah sambil lihat kiri kanan, atau lagi dengar bunyi, kira-kira boom, wah, mati. Saya bikin apalah ini. Akhirnya saudara yang kasih, orang datang ke sana dengan takut mati. Perbedaannya di kemah Daud berbeda. Di kemah Daud adalah celebration. Ketika kemah itu dibawa, orang merayakan, orang menyanyi, orang menyembah. Saudara yang kasih, perjanjian Tuhan disingkapkan, haleluya. Sehingga ketika mereka datang di dalam kemah Daud, ada pujian, ada penyembahan, ada sorak-sorai. Saudara kekasih, oh saudara kekasih, mereka happy sekali. Kenapa? Karena tidak takut mati.
Pernah saudara lihat orang mau mati langsung dia reagan, lalu mati? Jarang. Ada tapi mungkin satu di antara 1 juta. Nggak ada. Prinsipnya nggak ada. Tapi ketika mereka ada di dalam kemah Daud, saudara kekasih, mereka melakukan penyembahan. Kenapa? Karena ciri kemah Daud, ketika mereka ada di sana, mereka menyembah. Apa saudara? Menyembah. Mereka bersorak-sorai, mereka bersuka cita. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, saudara lihat, tirai itu sudah terbelah dari atas sampai ke bawah. Top to the bottom. Katakan, dari atas sampai ke bawah. Broke the curtain. Ketika dia mati, maka tirai itu sudah terbelah dari atas ke bawah. Tidak ada lagi pemisahan antara orang berdosa, orang agak berdosa, orang suci, agak suci, orang yang suci, sangat suci. Tidak ada lagi. Semuanya bebas merayakan. Haleluya. Nah, yang paling rugi itu adalah begini. Hidup di perjanjian baru, tapi mengoperasikan ibadah di dalam kemah Musa. Berapa banyak mimbar-mimbar mengajarkan kepada kita hukuman, penghakiman, rasa takut. Memang saya setuju tidak boleh makan dalam ruang ibadah. Saya setuju tidak boleh mengotori rumah ibadah. Saya setuju. Tapi saya tidak setuju dengan mengotori rumah ibadah, Anda dikatakan laknat dan pengkhianat dan terkutuk. Saya setuju saudara kekasih dan prinsip kebersihan, prinsip estetika, bagaimana penataan tata ruangan, tapi saya lebih percaya kepada menghormati dan merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Anda bisa melihat seperti apakah gaya Anda datang penyembahan kepada Tuhan. Ditandai dengan cara yang simpel. Ketika engkau bangun pagi, Tuhan ampuni dosa minggu lalu, tahun lalu, dan direncanakan tahun 2024 sebelum pemilu. Atau ketika engkau bangun pagi, engkau bersorak-sorai, saudara akan lihat saja. Apakah kita ada di kemah Daud, merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan, perjanjian keselamatan yang berikan. Karena Kristus telah mengerjakannya bagi kita. Haleluya. Ketika Yesus menyerahkan rohnya, katakan sudah selesai, sudah tidak ada lagi sekat pemisah antara engkau dan Tuhan. Haleluya. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun Anda dapat menyembah kepada Tuhan. Anda dapat bersekutu dengan Dia, menikmati dan merayakan kebaikannya tanpa pujian penyembahan yang rame-rame sekalipun. Anda dapat menikmatinya. Makanya kita tidak dikenal, saudara kekasih, pompa-pompa. Pompa-pompa adalah ban yang bocor, tarik-tarik adalah kereta yang mogok, dorong-dorong adalah dia yang pemalas, saudara kekasih. Gak ada umat Tuhan dengan spontanitas, haleluya, amen. Kenapa? Karena mereka merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pekerjaannya sudah selesai. Ibrani 10, 19, 20 katakan sudah selesai. Darahnya sudah menyelesaikan semua yang kita gumulkan, amen. Semakin kita datang kepada Tuhan, semakin kita hidup. Katakan amin. Semakin kita datang kepada Tuhan, semakin kita mengalami apa? Hidupnya mengalir ke setiap area kekalahan dan kegagalan, kematian kita. Katakan yes, haleluya. Saudara lihat, kita tidak datang untuk dihukum, dihakimi, dipersalahkan, dituntut. Tapi kita datang untuk disegarkan, haleluya. Kita datang untuk dihidupkan kembali. Kita datang untuk diangkat. Yesus datang untuk membebaskan kita pendosa dari kematian akibat dosa. Kematian fisik adalah musuh yang terakhir. Katakan, mati siapa takut? Haleluya. Apa saudara? Kenapa? Karena Yesus sudah selesaikan. Anda tidak pernah mati, tapi Anda bisa kehilangan nafas. Haleluya. Karena Yesus berkata, ketika kita menerima hidup yang kekal, hidup kekal tidak akan mati. Amin. Anda bisa berhenti nafas, tapi katakan, nafas saya bisa habis, tapi tidak pernah mati.
Itu kesempatan penginjilan seperti itu. Bapak, kamu tahu nggak? Bapak, ibu, kamu, kawan, kamu tidak bisa mati. Yang benar saja. Saya baru pulang kubur kemarin om di kampung. Oh, itu bukan mati, itu kehabisan oksigen dalam darah. Kalau saudara bisa menginjil dia, saudara percaya, katakan amin. Kan dikatakan seorang pun termasuk maut tidak dapat mengambil engkau dari tangan Tuhan yang menebus engkau. Nah, umat Tuhan, ketika kita hadapi terus-menerus kita akan hadapi terus-menerus kematian dalam berbagai area dan arena kehidupan kita. Depresi adalah sebuah bentuk kematian. Putus asa adalah sebuah kematian. Perceraian adalah sebuah kematian yang tidak dapat dikuburkan. Depresi ada tapi Anda tidak bisa kubur. Perceraian ada tapi tidak bisa kubur. Mereka selalu ada. Hai. Mereka selalu menyapa Anda. Itu kematian yang sangat dahsyat. Lebih dari kematian fisik. Segala jenis kehancuran kita lihat dalam bentuk kematian-kematian. Semakin kita datang kepada Tuhan, justru kematian itu akan dihidupkan. Kehidupan Yesus menelan kematian. Katakan demikian. Kehidupan Yesus apa saudara? Menelan kematian. Ketika Anda percaya, maka kematian apapun, kematian dari pengharapan, kematian dari visi, kematian dari kasih sayang, kematian dari berbagai macam hubungan-hubungan, saudara dengar baik-baik. Kehidupan Yesus menelan kematian dalam diri saudara. Itu yang namanya penebusan. Yang dia kerjakan di dalam diri saya dan saudara. Once, forever. Artinya satu kali dan terus berlangsung. Dia kerjakan. Itulah sebabnya saudara, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mari kita beralih. Biarkan Peres Usa di sana, biarkan kekuatan dihancurkan. Haleluya, amen. Kekuatan dari manusia dihancurkan. Tanpa sadar, saudara yang kasih, atau sadar. Coba kita evaluasi. Area mana yang kita alami kematian-kematian. Agar kita mohon anugerah untuk menghidupkan, kasih karunia menghidupkan kembali. Agar kita menikmati kehidupan Tuhan, yaitu Zoe Life yang Dia berikan kepada kita. Resurrection life of Christ, itulah kehidupan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Saudaraku yang kasih, Anda tidak bisa membawa kematian dan kehidupan berjalan bersama. Kematian dan kehidupan seperti minyak dan air. Jangan pernah setuju kematian dalam hidup saudara. Karena Tuhan berkata, engkau sudah dihidupkan bersama dengan Dia. Amin. Kalau Anda sudah dihidupkan bersama dengan Kristus, mengapa Anda berkhayalan, beranggapan, bahkan memperkatakan, saya mati, artinya saya gagal, saya tidak bisa, saya tidak punya pengharapan, hidup saya sudah begini. No, kita tidak bisa seperti itu. Bergembiralah dalam kelemahanmu, karena disitulah kekuatan Tuhan bisa mengalir. Bergembira artinya kita mempertahankan dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu apa? Bergembira dengan membiarkan kekuatan Tuhan itu mengalir dalam kita. Saudara, Anda yang pernah naik pesawat terbang selalu dikatakan begini oleh pilotnya. Selamat datang dalam penerbangan Garuda Indonesia 707. Penerbangan kita akan menempuh perjalanan 3 jam. Dalam perjalanan ini, awak pesawat kita yang dikomandan oleh si A bersama krunya akan melayani Bapak Ibu dalam perjalanan ini. Kita akan take off, kencangkan ikat pinggang. Lalu kita kencangkan ikat pinggang, lalu take off. Begitu 10-15 menit, bunyi lagi announcement ongoing. Keluar lagi teman. Kita silakan lepaskan seatbelt Anda, nikmatilah perjalanan ini. Lalu saudara yang kasih, biasanya tuh kalau di perjalanan panjang selalu pilotnya terangkan, kita sementara lewat gunung ini, gunung ini, gunung ini. Kita
Kita sementara ada di sini. Kita sementara berada di padang gurun ini. Dia terangkan untuk apa? Kita enjoy the flight, enjoy the journey. Kita menikmati perjalanan itu. Kenapa? Karena kita sudah berada di satu kekuatan pesawat yang sudah diukur dan diuji bahwa akan aman sampai di tujuan dalam penerbangan itu. Lalu mereka kasih tahu lagi, biasanya ada tombol di atas kepala Bapak Ibu. Bila Anda ingin bertanya, memerlukan apa saja, silahkan memanggil. Dan biasanya kalau kita bawa cucu-cucu, itu cucu-cucu tangannya suka halo, apa yang kalau duduk di kelas 15, halo Ibu Melsiana, halo Pak Wilson, apa yang bisa kita bantu? Oh maaf, tadi cucu ada tenis salah katanya begitu. Tapi udah datang, tolong white wine ya. Wah, tiba-tiba anggur putihnya udah datang. Kenapa? Enjoy the flight. Saudaraku yang kekasih, kalau penerbangan di dunia ini saja, orang servis dengan berlomba-lomba penerbangan untuk mendapatkan ranking 10 besar dunia. Agar perusahaan mereka maju karena quality service-nya the best, premium yang luar biasa. Itu di dunia. Dengar, kematian Yesus di atas kayu salib, itu adalah the best action, the best love. Yang terbaik yang ada pada Tuhan, kasih dan perbuatannya sudah Dia berikan kepada saya dan saudara. Dan tidak ada yang lebih baik lagi dari pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Enjoy the death and resurrection of Christ. Enjoy the grace. Katakan, aku menikmati anugerah. Berapa banyak orang Kristen yang ibarat mereka di atas pesawat itu, mereka tetap kincangkan ikat pinggang. Dan yang lebih memalukan, begitu mau ke belakang saudara yang kasih, dia tidak tahu lepaskan ikat pinggangnya, seatbeltnya. Dia paksa. Dia bilang, mami ada gunting kecil, mau bikin apa? Perlu dulu. Dia ambil gunting kecil, lalu dia gunting itu seatbelt saudara yang kasih. Setelah pergi kamar mandi, kembali datang, baru dia bel lagi. Ibu bisa tolong, ini ada putus tadi. Hah? Kenapa putus Bapak? Kok perut Bapak biasa-biasa, kok kenapa bisa putus? Tadi saya ada gunting. Kenapa? Saya tidak bisa keluar dari kursi ini. Berapa banyak orang Kristen ambil jalan pintas. Tiada maaf bagimu, judi online. Itu kan jalan pintas. Taruh 1.000, dapat 10.000. Taruh 10.000, dapat 1 juta. Taruh 1 juta, dapat mampus. Itu kan jalan pintas. Dan itu ada di HP saudara, berseliweran macam-macam, bukan? Yang membuat orang tidak mau menikmati dengan cara Tuhan. Padahal fasilitas sudah diberikan. Tinggal tendes knop. Artinya apa? Panggil yang kamu butuhkan. Amin. Panggil kemakmuran. Haleluya. Amin. Panggil keberuntungan. Panggil kesehatan. Saya panggil orang Sabu. Dari Sabu naik lagi terus sampai di provinsi. Iya. Kenapa tidak? Saya panggil saudara. Saya panggil masa depan kamu terus naik dan bukan turun. Saya katakan engkau bukan pecundang, tapi engkau lebih dari pemenang. Engkau orang-orang yang kreatif, haleluya. Orang-orang yang tidak pernah kalah. Sekalipun kalah, kemenangan ada di bawah saudara. Engkau tidak pernah kalah. Karena kemenangan bukan daripada engkau, kemenangan dari Yesus. Tapi kenapa orang mau dikalahkan? Karena mereka baper. Terbawa dengan perasaan mereka. Karena sudah terbiasa mendengar pengajaran dari Kemah Musa yang mengancam, menuntut. Tapi mereka tidak pernah mengajar pengajaran yang memberikan mereka fasilitas. Bahkan ada penganut orang Kristen, ada pengajaran orang Kristen. Kita selalu harus lewat jalan sempit. Makan tidak boleh ada garam. Makan nasi tidak boleh full mantap, masak harus setengah mantap. Biar kita sadar bahwa dunia ini penuh dengan onak dan duri.
Kenapa Onak dan Duri dipersalahkan kepada rice cooker? Silakan ada Onak dan Duri di luar sana, tapi izinkan rice cooker masak nasi untuk engkau. Izinkan Rinso mencuci pakaian. Karena Rinso mencuci sendiri, bukan? Kenapa banyak orang tidak mau menikmati hidup yang Yesus sudah kerjakan? Karena mereka tidak pernah diberitahukan. Dan hari ini saya umumkan kepada saudara, semua yang kamu perlukan, katakan semua yang saya perlukan, sudah tersedia. Saya hitung 1 sampai 3, ambil yang penting. 1, 2, 3, ambil yang penting. Katakan, apa ambil? Ambil, katakan, saya sudah terima. Yes, perkatakan itu. Ambil, panggil. Tugas kita tendes. Mulutmu, katakan, mulut saya adalah tombol iman. Mulutmu adalah apa? Bukan ember, tapi apa? Katakan, mulut saya tombol iman, bukan ember. 2, 3, come on. Laki-laki kok mulutnya kayak ember sekali. Kemana-mana itu gosip dan hoax melulu. Laki-laki kok begitu. Perempuan yang begitu. Laki perempuan sama saja. Katakan, mulut saya adalah tombol iman. Bahkan Tuhan menjawab lebih daripada kita doa dan pikirkan. Amin. Dulu saya bilang kalau anak saya bisa sekolah di Australia pulang sudah luar biasa. Tapi hampir 1 bulan yang lalu, kurang 1 hari dari sekarang, saya dapat warisan yang luar biasa. Kalau diuangkan itu bule Australia, berapa miliar? Tidak dapat diuangkan. Berapa triliun tidak dapat diuangkan? Itu kan luar, itu tahun percepatan. Dan yang percaya terima dalam nama Yesus. Ini tahun-tahun percepatan. Tuhan buat untuk saya dan saudara. Amin. Karena itu saudara kekasih, 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 8 itu mengingatkan kepada kita supaya kita waspada sehingga kita jangan salah mengoperasikan. Peres usaha artinya saudara kekasih penghancur kekuatan. Selama 2 tahun lebih ini saudara kekasih kita dihancurkan dengan sebuah kekuatan. Namanya apa? Orang Cina bilang COVID. Orang Sabu bilang Amafit. Orang Rote bilang Toofit. Dan belakangan ini dia datang dengan Teo, apa lagi namanya? Omikron, Teo-Omi. Kita dihancurkan kekuatan sama sekali. Tapi dengar saudara yang kasih, Corona bisa berlalu dan sudah berlalu. Kebenaran Tuhan tetap untuk selamanya. Amen. Katakan, saya sudah dibebaskan. Ini saatnya saya menikmati hidup saya. Amin. Jangan takut menikmati hidup ini. Yang menikmati hidup ini bukan Elon Musk. Karena Elon Musk sama dengan saya dan saudara. Dia manusia. Kalau makan banyak juga bisa mati. Kalau salah jalan juga bisa jatuh. Orang tanya, Elon Musk itu siapa? Sudah tahu Elon Musk? Yang kemarin Jokowi ketemu dia di Amerika tuh. Elon Musk sementara membuka usaha, yaitu tamasya di planet Mars. Dia bikin roket SpaceX. Saya berdoa supaya beberapa dan saudara ini bisa bertamasya di Mars. Kok saudara bingung? Surga saja kamu bisa masuk keluar dan turun surga. Itu artinya apa? Dia melakukan satu usaha yang kaya minta. Tapi dengar, menikmati hidup tidak perlu seperti Elon Musk. Sama dengan ama masa sudah cukup, saudara kasih. Sama dengan siapa? Ama atau Ina Mas. Mereka tuh santai aja. Haleluya, amen. Orang percaya, dengar baik-baik. Katakan, saya layak menikmati hidup saya. Amin. Kalau perlu menyelipkan dirimu, ya puasa. Silakan saja. Puasa untuk kesehatan, puasa untuk mengalami keindahan bersama Tuhan. Karena biasanya kalau makan enak lupa berdoa. Kita menikmati kehidupan kita. Nah, saudara, 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, baca bersama saya yang tulisan merah, 2, 3. Cukuplah kasih karuniaku bagi, sebutkan nama saudara. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi VLC. Sebab justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi apa? Haleluya, kasih pujian bagi dia. Nah, saudara lihat,
dalam kelemahan justru kekuatan Tuhan. Tuhan katakan, my grace is sufficient for you. Paulus berkata, Tuhan, ini seperti duri dalam daging. Nah, anugerah tidak mengangkat duri dalam daging, tapi anugerah memberikan kemampuan untuk mengatasi duri itu. Amin, saudara. Duri dalam daging artinya apa? Suami yang kurang percaya, suami yang belum bertobat, istri yang boto-boto, istri yang kurang percaya, anak yang tidak mau percaya. Duri dalam daging itu artinya apa? Kadang-kadang saudara kekasih, ada hubungan-hubungan yang kadang-kadang ini tidak mau ke rumah juga saudara, tidak mau datang juga orang yang pernah baik dengan saya, tidak mau senyum juga ini orang yang pernah mengangkat saya dari kerusuhan dan kematian. Tidak mau buat baik juga ini kita punya konyadu, tidak mau buat baik ini kita punya teman baik, tidak mau buat baik. Itu duri dalam daging, maju kena mundur kena. Tapi dengar, anugerah Tuhan cukup bagi engkau. Haleluya, amen. Sekali lagi saya membuat statement ini. Anugerah tidak menghilangkan duri dalam daging, tapi anugerah memampukan untuk kamu bisa mengatasi duri-duri itu. Haleluya. Duri dalam daging itu artinya pengaruh-pengaruh yang tanda kutip kamu tidak bisa full happy. Mau senang sedikit atau lebih banyak sedikit, ada ini, ada itu. Itulah anugerah supaya Anda sadar bahwa ini daging peres usah, harus dihancurkan. Supaya kalau kamu bisa happy dan bahagia dan sukses dan nyaman, bukan karena tidak ada duri, tapi ada anugerah yang menolong engkau. Amin. Jadi kalau yang sementara berdoa, Tuhan angkat ini duri. Duri tadi siapa namanya? Jangan om besar-besar. Duri itu mi di belakang. Ti di belakang. Duri itu. Jangan. Tuhan angkat ini duri. Lalu suami, lu pikirin peta duri. Lu dengar Pak John bilang apa? Khotbah saya bukan mempertengkarkan suami, istri, bapak, mama, anak. Khotbah saya hanya melengkapi Anda. Karena dalam dirimu sudah ada anugerah yang luar biasa. Anugerah bisa mendidik engkau. Amin. Jadi jangan berteriak. Tuhan, suami ini model begini karena mana nih? Lalu malaikat bilang, kau dulu lu lihat karmana juga. Lu omong kupang, malaikat omong kupang. Lu omong bahasa Inggris, oh Tuhan, how come my husband like this, oh crazy one. Malaikat bilang, how come you see him for the first time before you fall in love 20 years ago. Malaikat bilang, bagaimana pandangan pertama kamu? Kamu lihat apa? Kamu lihat ikat pinggang tuturi handayani? Jangan. Tiap kali ada masalah katakan, anugerah Tuhan cukup bagi saya. Jangan bilang ini anak persoalan. Nanti kalau Tuhan bilang, kalau ini anak bikin persoalan, bagaimana kalau kita ambil satu biji pulang? Bagaimana kalau kita ambil sendiri? Jangan. Kadang-kadang kita nih kalau dalam persoalan mau ganti Tuhan. Kalau senang, saudaraku yang kasih, kita lupa Tuhan, dalam persoalan mau jadi Tuhan. Kalau senang apa saudara? Kalau dalam persoalan, ini dua-dua salah. Dan saya yakin itu tidak ada di sini orangnya. Tidak ada di sini orangnya. Tidak ada di sini orangnya. Hanya ada di bawah kolong langit saja. Jangan saudara. Hari ini saya mau tekankan khusus. Duri dalam daging tidak akan dicabut. Kecuali anugerah. Supaya kita berjalan sampai akhir. Berlayar sampai ke pulau. Menyelesaikan semua yang Tuhan impikan yang indah untuk saya dan saudara. Amin. Kenapa jemaat-jemaat di Damaskus atau di mana tuh? Saudara lihat di sana. Mereka adalah orang-orang yang sangat sukar dan sulit, punya persoalan, punya kesukaran, kesulitan, tapi mereka bisa happy, mereka bisa kaya dalam kebaikan, penuh pengharapan dan bersukacita. Kenapa? Mereka miskin merana, rumah kontrakan per hari. Bukan per minggu, sewa kos per hari. Bayar Senin sampai Rabu, Kamis Jumat keluar, Sabtu bayar, Minggu masuk lagi. Habis pulang gereja Senin keluar lagi karena tidak ada uang kos. Angkat taruh di bawah pohon, Selasa datang uang masuk rumah lagi. Tapi dengar, mereka penuh, mereka kaya, Alkitab berkata, mereka kaya dalam sukacita.
Mereka punya pengharapan yang berlimpah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa duri dalam daging tidak harus dikeluarkan dan tidak perlu dikeluarkan. Duri dalam daging hanya bisa diatasi dengan anugerah. Di mana, katakan begini, di mana ada duri, di situ ada anugerah. Amin. Tapi please, jangan cap suamimu duri, jangan cap istrimu duri, apalagi mertuamu duri, karena memang ada bunga yang namanya lidah mertua yang ada durinya. Jangan suka cap orang. Tapi mari saudara kita melihat ini. Oke? Nah, di mana ada kelemahan kita, disitulah kekuatan Tuhan. Katakan, di mana ada kelemahan saya, disitulah kekuatan Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Baca bersama saya, kuat. Sebab jika aku lemah, katakan statement ini, di mana kelemahan saya atau di mana kelemahan kita, disitulah kekuatan Tuhan. 2, 3, come on. Yang percaya kasih pujian bagi dia. Come on, come on. Woo! Woo, 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 woo. Dia tidak bilang, aku senang-senang karena berparawisata di dalam kelimpahan. Aku happy-happy karena Sunday harus happy. Aku senang karena jauh dari penderitaan. Aku senang karena semuanya jalan beres. Jalan tol, aku senang karena aku bebas dari aniaya, bahkan saya yang sering aniaya. Saya bebas dari kesesakan. Tidak. Semuanya dialami saudara kekasih karena Kristus. Kalau saya bilang apa, saudara bilang karena Kristus. Menderita kesesakan, penderitaan yang sukar sulit, pergumulan, banyak tantangan, hambatan. Karena Kristus. Dan karena Kristus, Kristus akan bertanggung jawab bagi engkau. Tapi karena kekuatan usaha dan beres usaha, akan terjadi kehancuran. Nah, lalu ada timbul pertanyaan. Pertanyaannya begini. Apakah saya tidak boleh bergantung kepada kekuatan saya? Jadi kalau orang tanya, lu bisa baca? Saya bisa. Lu mengerti perkalian? Tidak bisa. Sebab kalau saya bilang bisa, nanti sudah kekuatan. No. Kita beralih dari ketergantungan diri kepada ketergantungan Tuhan, bukan meremehkan potensi dalam diri kita. Saudara mengerti? Beralih dari ketergantungan diri sendiri kepada ketergantungan total kepada Tuhan. Saudara lihat di sini. Artinya, saudara tidak mengoperasikan pertama-tama dari kekuatan knowledge, skill, kemampuan yang saudara punya. Saudara pikir Paulus itu orang bodoh? Zaman itu Paulus orang yang memenuhi semua standar untuk menjadi orang yang bisa terima rekomendasi, membunuh orang-orang yang dianggap melakukan pelanggaran hukum. Makanya saudara lihat, dia dapat surat itu, dia pergi dan dia coba memusnahkan umat Tuhan. Tapi sayang, dia salah memusnahkan. Dia berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Dan dia bertobat. Tapi dia orang pintar. Dia tulis sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru. Itu Paulus yang tulis. Apakah itu orang bodoh? Tapi saudara lihat, dia senang dengan kata lain begini, bersukacita dalam semua bidang kelemahan kita, dan di mana hancurnya kekuatan kita beralih dari ketergantungan diri sendiri kepada kekuatan Tuhan. Artinya kita mempersilahkan Tuhan bekerja dan Tuhan menginstruksikan kita dari kebenaran firman Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Firman tidak melawan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengkonfirmasi firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak bisa
diganti dengan pengetahuan. No. Ada kadang-kadang ada banyak peristiwa. Yesus suruh mereka makan di padang gurun. Dia bilang 2 juta beli roti bongkar tidak cukup. Ilmu ekonomi jalan. Tapi Yesus tidak peduli dengan ilmu ekonomi. Dia lebih percaya firman, feeding them, beri mereka makan. Amin. Nah, saudara gue enggak sih? Jadi ketergantungan kita kepada beralih kepada kekuatan Tuhan artinya begini. Kerinduan Tuhan selalu untuk memberkati kita, tapi Dia ingin melakukannya dengan cara Tuhan. Amin. Diberkati dengan, katakan diberkati dengan cara Tuhan. Makmur dengan cara Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan kita ambil jalan pintas yang menimbulkan kesukaran, kesulitan. Yang akhirnya itu merembes kepada orang lain, mempersulit orang lain, membebani orang lain. Padahal manusia, masing-masing orang satu hari sudah punya kesukarannya sendiri bagi orang. Saya punya kesukaran, kamu punya kesukaran, kamu bawa kau punya datang ke saya lagi. Kenapa? Karena kita coba dengan kekuatan. Katakan, saya punya otak. Katakan, saya punya otak. Tapi saya lebih percaya firman Allah. Amen. Maka nanti Tuhan akan pakai hikmat dan pengetahuan itu akan berguna dengan cara yang sangat spektakuler. Kamu tidak memanipulasi dengan pengetahuan otak saudara, tapi kamu dapat menjadi saluran berkat. Nah, ini tidak berarti bahwa kita menjadi pasif dan malas. Apa artinya istirahat? Istirahat aktivitas yang diarahkan roh. Itu artinya. Istirahat artinya apa saudara? Istirahat artinya apa? Oke, saudara perhatikan ini kesimpulan yang Anda mesti tangkap. Ketika kita membiarkan Tuhan memimpin kita, kita akan bergantung kepada kekuatannya. Ibarat Anda berada di pesawat yang sedang terbang. Anda tidak punya kontribusi apapun yang membuat pesawat itu terbang. Bahkan Anda membawa bebanmu di dalam pesawat itu. Izinkan Tuhan, katakan saya izinkan Tuhan bekerja di dalam dan melalui saya. Ketika kita mengikuti pimpinan Tuhan, kekuatannya akan terus mendukung kita. Haleluya, amen. Mendukung kita di jalan yang Dia mau. Umat Tuhan, dengan cara yang sama, ketika kita melakukan hal dengan cara Tuhan, dengan mempercayai pimpinannya dan mempercayai kekuatannya untuk mendukung kita, kita akan diberdayakan dan disuplai. Akan ada kehidupan, bukan kematian. Katakan amin. Umat Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan dan alami sukacita dan kedamaian yang tak terkatakan. Tuhan menyediakan sukacita yang tak terkatakan. Unspeakable joy. Sukacita yang terkatakan, yang tidak terkatakan. Kalau saudara lihat pemandangan yang indah sambil kamu makan makanan yang enak, kamu katakan, wow, yummy, enak, sedap. Tapi apa yang Tuhan berikan itu tak terkatakan. Terjemahan tak terkatakan apa? Kita lihat di dalam Matius 11 ayat 28 dan 1 Petrus 1 ayat 8. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan karena kuku itu enak dan bebanku pun ringan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu mempercayai Dia. Sekalipun kamu tidak melihatnya, baca bersama saya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Katakan, saya menerima sukacita yang tidak bisa dikatakan. Dicari di kamus Belanda tidak ada, kamus Inggris tidak ada, kamus Cina tidak ada, kamus Jepang tidak ada, semua terjemahan tidak ada. Yang ada adalah dalam firman Allah.
Saudara, ku enak dan bebanku ringan. Ikut Tuhan itu tidak lenggang kangkung. Ikut Tuhan seperti orang yang membawa beban. Tapi bebannya dijamin ringan. Katakan, saya mendapat beban yang ringan. Mulai hari ini jangan pasang statusmu, hidup ini berat amat sulit. Hidup ini kok susah. Mulai sekarang pasang status, hidup ini ringan dalam kurung kata Yesus. Amin. Lihat saudaraku yang kasih. Nah, tanggung jawab kita dan tugas kita harus kita lakukan. Ketika kita mengizinkan Tuhan memimpin kita, itu akan menjadi mudah dan ringan kalau kita menjalankan tugas dan tanggung jawab. Apakah tugas dan tanggung jawab kita? Yaitu mengizinkan Tuhan bekerja. Mengizinkan tadi Anda sudah tahu bukan? Mempercayai semua yang Tuhan kerjakan. Itu yang namanya istirahat yang diarahkan oleh Roh. Tidak diam masa bodoh. Tuhan mau berkati Tuhan mau yang mati sudah, kan juga ada kuburan masih banyak yang kosong. No. Dengan penuh keberanian percaya, Anda dituntun oleh Roh kepada kebenaran. Seperti 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Katakan, kasih Yesus menguasai saya. Sebab kasih Kristus menguasai kita, menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Haleluya. Tuhan sedang membangun kembali area kehidupan kita, kekalahan kita, kelemahan kita, penyakit dan semua kerugian kita. Tuhan dengar saya, Tuhan sedang membangun kembali. Katakan, saya mau dibangun oleh Tuhan. Tuhan saat ini sedang membangun kembali gereja Tuhan. Dia sedang membangun kembali area-area yang rusak dalam kehidupan kita, area-area yang mati. Mari saudara kekasih, jangan biarkan pulang ke surga dengan tidak menggenapi. Pulang ke surga karena sudah selesai semua yang kamu nikmati. Seperti kamu makan di restoran. Apa yang terjadi kalau makanannya enak, sisanya banyak? Kita masih bawa pulang. Tapi umumnya kita lahap kasih bersih. Dengar, jangan pikir mati, tapi nikmati hidup. Karena begitu kamu selesai menikmati hidup, dengan sendirinya napas tidak ada lagi. Amin. Salah satu tidak menikmati hidup adalah pikir mati, takut mati. Salah satu tidak menikmati hidup apa? Begitu lampu mati, mati sudah. Padahal itu belum mati, hanya gelap. Kamu percaya bahwa semua sudah selesai di atas Kalvari? Kamu percaya Kalvari cover? Kamu percaya Kalvari cover? Kamu percaya Kalvari sudah menyelesaikan semuanya? Kamu percaya Kalvari sudah menyelesaikan semuanya? Yang percaya katakan amin. Kalvari cover. Sementara kita menyanyikan lagu ini, dengar lagu. Ayat ini saya baca. Ibrani 4 ayat 11. Perhatikan. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ketidaktaatan sama dengan tidak percaya. Alkitab berkata, perhatikan. Jangan sampai ada yang tidak percaya. Tidak percaya sama dengan tidak taat. Tidak taat sama dengan apa? Tidak percaya. Dan Alkitab berkata, kita harus berusaha. Nah, usaha macam apa? Apakah usaha seperti Peres usaha? Dengan kekuatan uangnya, kekuatan tenaganya, kekuatan ilmunya, gengsinya, powernya, kekuatan pengaruh sosial politiknya? Tidak. Yaitu kita berusaha menurut Alkitab. Perhatikan, dia bilang begini. Masuk ke dalam perhentian itu. Dengar, perhatikan saya. Berusaha untuk berhenti. Apa? Bagaimana cara berusaha untuk berhenti? Kamu harus berjalan di atas sebuah pergerakan yang bisa berhenti tapi bergerak. Itulah jalan yang hidup. Pernah lihat waktu saudara ada di Jakarta, biasanya itu saudara kekasih di International Airport, saudara akan lihat ada jalan
yang berjalan. Ada jalan hidup. Wah, kok itu jalan bergerak? Karena dia hidup oleh elektrik, oleh listrik. Dan apa yang terjadi ketika Anda bawa cover? Itu yang Yesus bilang, naik pikulahku. Dia duduk di jalan itu. Dan sambil saudara yang kasih, dia diam. Diam tapi bergerak. Katakan diam tapi berjalan. Itu namanya diam-diam diberkati. Amin. Itu yang kamu usaha, dia bilang. Berusahalah untuk berhenti. Yang main judi berhenti, saya perintahkan berhenti. Yang suka percaya bintang-bintang berhenti. Yang suka percaya tete nenek moyang bilang hari Jumat tidak boleh ada berjalan-jalan jam 12 nanti disambar oleh petir. Berhenti. Yang percaya tidak berhenti. Yang percaya menjahit malam hari itu bahaya, berhenti. Apalagi saudara yang kasih, dengan kekuatan manipulasi, dengan kekuatan berhenti semuanya itu. Coba buka tangan saudara begini. Mulai hari ini saya belajar untuk berhenti. Artinya percaya semua yang Kalvari sudah kerjakan. Kalvari cover. The Savior alone carried the cross for all of my debt. He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free. Calvary covers it all. Ketika Anda makan, Anda akan happy. Dengar, waktu covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Dia melepaskan jiwa kita. Calvary covers it all. No power on earth, not even the grave, separate us from mercy and grace. He is faithful to save. Oh, His love never fails. Calvary covers it all.
Area kelemahan kita adalah tempat kekuatan Tuhan mengalir. Jangan mencoba menjadi kuat. Orang yang tenggelam tidak dapat diselamatkan sampai dia kehilangan kekuatannya. Jadi biarkanlah Tuhan menyelamatkan engkau. Angkat tangan saudara, katakan, saya membiarkan engkau bergerak dalam saya. Haleluya. Saya membiarkan engkau bergerak di dalam saya. Melalui saya. Saya mau berhenti di tempat perhentian yang Yesus sudah kerjakan bagi saya di Kalvari. Amin, saudara, amin. Amin. Tugas kita adalah berhenti di tempat yang Yesus sudah kerjakan. Berhenti, tapi sebenarnya sedang bergerak. Bergerak, tapi saudara sedang mati. Tapi berhenti, sebenarnya sedang apa saudara? Hidup. Oke, saudara yang kasih, saya berdoa supaya semua yang saudara sudah alami hari ini, saudara terus memperhalalnya dengan kekuatan Roh Kudus, agar engkau boleh terus menikmati kehidupan ini. Haleluya. Amen.